Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di ruang santai. Kali ini memang kalau mempelajari sesuatu itu jangan separuh-separuh. Jadi biar nggak bingung, biar nggak separuh untuk paham, biar nggak gagal paham. Di aku repot sebenarnya dalam waktu yang sesingkat usia ini, kalau memang untuk belajar tentang kehidupan itu memang, apalagi kalau hidup hanya untuk bekerja terus pulang terus habis itu tidur bangun bekerja lagi, itu sebenarnya biasa kan. Cuman kita kan sebagai makhluk sosial, sebagai manusia itu kita kan harus saling untuk bersosialisasi, untuk berteman, atau mungkin hanya sekedar ngopi atau mungkin hanya sekedar untuk sharing-sharing atau bercanda. Apalagi kita umat muslim bro, kita orang Islam yang harus taat dalam rukun Islam, rukun iman. Waktu itu kan saya kemarin bikin video tentang Allah itu memberi gaji bro kepada orang miskin. Allah itu memberi gaji kepada orang miskin. Kalau semisal saya pribadi atau mungkin Anda nanti yang nonton video ini paham tentang masalah kenapa Allah itu memberikan zakat, dan kenapa Allah itu memberikan kekayaan tapi wajib untuk dikasihkan kepada fakir dan miskin, kan repot. Jadi kalau jadi orang miskin itu jangan ngaku ini, mungkin saya merokok bro. Pokoknya repot kalau emang orang yang suka mempelajari itu pasti akan tersenyum menghadapi isi kandungan dari kitab suci Al-Quran ataupun agama Islam. Dan memang benar, Al-Quran itu adalah konsep kehidupan di dunia dan peraturan yang benar untuk di akhirat. Tapi juga ada konsep yang karena manusia itu membingungkan bro, manusia itu kadang bingung. Ya awakmu enak ngomong kira-kira lopo bingung, karena kalau kita lihat contohnya seperti hari raya, kita puasa 1 bulan, kita menahan nafsu, setelah tempo selesai 30 hari ketemu hari raya, itu adalah salah satu kewajiban yang harus kita lakukan agar mendapatkan barokah Idul Fitri, adalah menuju keramaian. Di situasi rame-rame itu kan, setelah 30 hari menahan nafsu, hari raya Idul Fitri itu lepas untuk mengumbar nafsu, kan seperti itu. Jadi Allah itu memberikan peraturan yang membuat kita untuk memotivasi diri, yang mana yang benar, yang mana yang keliru.
itu pun sudah ada di Al-Quran. Jadi kalau orang yang biasa belajar itu akan mungkin bisa tersenyum menghadapi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari Al-Quran itu akan menanggapinya dengan tersenyum, karena Allah itu memberikan semua sebenarnya. Wong kere ku ya oleh gaji, wong sugih ku ya pasti dunyane akan berkurang. Kalong, kudu kalong, kudu dikalongi wong sugih, duwe dunya hartae kudu dikalongi. Karena coba Anda pikir, kalau apakah ini hanya, kalau ungkapan saya sendiri, apakah gak hanya bercandanya dalam peraturan tersebut itu kan membolak-balik, jadi kan banyol bro, yang banyol ya repot. Kalau dalam Islam sendiri, dalam kadang-kadang ono wong Islam sing aneh, sing fanatik itu kan, ojo ini haram, ojo ngono, ojo. Padahal Allah itu memberikan peraturan yang sangat luar biasa, yang sangat apa ya, santai lah sebenarnya, gak terlalu fanatik, gak terlalu ada ajaran-ajaran yang fanatik yang harus apa jenis itu, yang harus berfanatik ojo sama ini, padahal itu enggak ada. Oh itu enggak seperti itu sebenarnya. Contoh kecil aja, saat puasa 30 hari kita dilarang lopo-lopo, dilarang apa-ngapain, dari mulai makan itu hanya 2 kali, terus ibadah, menahan nafsu. Mulai poso itu mau rame-rame itu kan gak enak rasanya. Tapi setelah Lebaran kita wajib untuk berpakaian rapi, wangi, terus foya-foya kan, berpesta-pesta. Dan di situ kan agak terlihat berbeda. Dari awal itu kan berarti ada maksud bahwa aturan itu memang dibuat untuk melatih diri sebenarnya, melatih diri mulai dari kesehatan, melatih diri mulai dari mental, melatih diri mulai dari raga, melatih diri mulai dari jiwa. Itu semua sudah ada di Al-Quran. Jadi orang-orang itu gak perlu terlalu menonjolkan bahwa membuat sesuatu yang baru, yang lepas dari aturan-aturan Al-Quran itu sebenarnya gak perlu. Di situ sudah wis ribetnya bukan main. Dari ajaran-ajaran yang diberikan atau berlaku seperti puasa, terus zakat, itu pun udah mempunyai karakter dunia bro. Udah menjadi karakter sosial, udah menjadi karakter politik,
udah menjadi karakter orang hebat, udah menjadi karakter direktur, udah menjadi karakter orang bawahan, udah menjadi karakter kuli bangunan. Itu semua profesi itu sudah ditaruh di situ. Buat apa coba kalau kita mencari uang dan nanti akhirnya harus wajib kita kalong itu memberikan ke orang, kan aneh. Buat apa orang miskin itu ngoyong-ngoyong oleh duit dan nantinya Allah itu akan memberikan bayaran sama Anda dengan melalui zakat. Kalau semisal semua itu dilakukan, kalau semisal semua itu dipahami oleh semua manusia, itu pun hubungan itu akan romantis sebenarnya. Antara si kaya sama si miskin itu akan romantis, antara si kaya dan miskin, antara orang yang membutuhkan dan membutuhkan, akan ada hubungan. Dan walaupun ada perbedaan derajat di situ kan, nanti bisa paham tentang masalah untuk berkaca bahwasanya saya ini diciptakan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini diciptakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya semisal kita akan, ini saya bahas ini bukan untuk sebuah bahwa ini adalah peraturan, cuman bukan, ini adalah sebuah masalah saat kita hidup. Saat kita hidup itu sudah ada pembelajaran di Al-Quran. Bukan di Al-Quran itu hanya karena mencari surga itu bukan kita harus ya repot, kita harus berpikir. Cuman kalau kita masih punya rasa iri, rasa rasa dengki sama manusia, juga percuma. Kita akan juga dapat dosa juga, dapat wewonin rokok. Dan kalau mungkin hubungan untuk semisal seperti ini, jadi kalau ada antara pemberian zakat itu kan kehidupan sosial yang harus dipahami oleh manusia. Kan sosial kan berarti memang harus untuk saling melengkapi sebenarnya, saling melengkapi. Antara yang kurang itu dikasih, yang lebih itu harus dikurangi. Jadi kalau seandainya kehidupan sosial itu berlaku dalam diri manusia, orang itu pasti akan mengurangi tindakan. Ini belum di Al-Quran ya, masih bentuk sosialisme. Dan karena kalau kita masuk ke hukum, kadang-kadang tindak kriminal itu dimulai dari ekonomi, dan ekonomi itu padahal ekonomi dipunyai karena orang kekurangan atau miskin. Jadi berarti kan orang kaya, zakat itu kan masih belum berlaku.
dan masih belum bisa memberi orang-orang yang kaya harta itu. Jadi harta mereka masih disimpan saja, tidak diberikan kepada para fakir dan miskin. Dan akhirnya itu berbentuk masalah ke hukum. Dan kalau memang itu membutuhkan sesuatu untuk sesuatu arah menjadi kriminal, berarti kan ada kekurangan sosialisasi kepada mereka, kekurangan pendekatan kepada para tindakan kriminal, dan akhirnya masuk ke jalur hukum. Tapi memang ujian itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang ada. Jadi semisal kita walaupun menghentikan jangan seperti ini, jangan seperti itu, tapi itu gak akan pernah bisa, karena Allah itu memang ada sekelompok, di Al-Quran ada mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang akan masuk neraka. Ada kejelekan yang diciptakan di dunia ini untuk menjadi satu ujian, itu ada. Saat di ruang santai saya hanya menjelaskan bahwa zakat antara kaya dan miskin itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kaya itu harus wajib mengalungi hartanya, dan orang miskin itu jangan terlalu gopoh untuk mencari kekayaan, karena harta orang kaya itu adalah harta orang miskin. Karena dari situ sebenarnya manusia itu memberikan satu ide selalu. Jadi kayak maling, kayak pencuri, kayak perampok, kayak korupsi, itu adalah ide dari hati yang keluar untuk melakukan tindakan seperti itu. Kan kalau orang biasa mungkin melakukan itu kan takut, tapi cuman kalau orang yang memang punya rasa kuat, rasa yang sangat jauh dari tindakan agama, mereka akan pasti berani. Buktinya kalau koruptor mengkorupsi uang sebanyak itu, mungkin nanti dia berpikir bahwa saya akan di penjara dan saya akan memberikan uang di dalam penjara, itu kan akan bebas, akan nggak seperti orang yang biasa terus yang miskin terus mencuri dan masuk penjara berbulan-bulan. Kalau koruptor itu kan dia akan memberikan uangnya untuk membayar tindak pidana itu, karena kriminal itu memang sang kriminal dan hukum itu kan beda dengan sosial. Bahwa ide-ide untuk berkorupsi itu memang dicari oleh orang-orang yang sangat, mereka adalah orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, yang tidak punya rasa sosial yang tinggi, dan akhirnya mereka melakukan tindakan kriminal.
Kalau semisal dia itu punya rasa sosialisme yang tinggi, mungkin tindakan kriminal tidak akan dilakukan oleh para penjahat dan para koruptor, karena ada kekurangan ekonomi yang pertama, yang kedua rasa sosialnya kurang. Dan kalau saya rasa dalam tindakan kriminal itu bukan karena mereka itu tidak tahu agama, cuman mereka tahu, cuman karena pembentukan rasa sosial yang antara zakat itu orang kaya yang wajib untuk berzakat dan orang miskin yang tidak perlu untuk tergesa-gesa mencari harta. Karena mungkin dari situ bahwa kriminal yang dilakukan oleh orang-orang kecil itu berkembang dari situ, dari kesalahan teknis orang berzakat dan perilaku orang miskin yang terburu-buru mencari harta. Saya yakin ada, kan kemarin itu kan saya mendengarkan bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Rezeki, jodoh, dan mati. Dari tiga ini kita rangkum jadi satu, berarti memang rezeki itu bagaimana, jodoh itu yang bagaimana yang dikasihkan oleh Allah, dan mati itu pun yang bagaimana yang dikasihkan oleh Allah kepada kita. Dari tiga ini kita sambungkan lagi ke antara rukun Islam yaitu zakat dan antara fakir miskin yang harus menerima zakat. Kalau dalam situs rezeki, orang miskin itu pasti dikasih rezeki sama Allah SWT. Itu pasti, itu jelas, itu udah di hak, karena zakat itu harus dikasihkan oleh orang miskin dari rezeki si kaya. Orang kaya itu rezeki yang didapat bagaimana, karena dalam Islam ada halal dan ada yang haram. Entah rezeki itu dikasih secara yang halal oleh Allah SWT, atau mungkin itu rezeki yang dikasihkan oleh yang haram kepada orang kaya tersebut, atau mungkin terus habis itu ke jodoh. Jodoh itu dikasihkan yang bagaimana, secara sosialisasinya yang bersosialisasi dengan si fakir atau miskin secara jodoh, atau mungkin bersosialisasi secara kaya tentang jodoh. Karena di rukun Islam tidak disebutkan bahwa rezeki, jodoh, mati kan tidak ada di dalam rukun Islam dan rukun iman. Tapi kalau dari jodoh itu bukan kita sebenarnya. Jadi tugas kita manusia itu adalah memikirkan kita rezeki yang dari mana, jodoh yang dari mana, jodoh itu yang bagaimana. Kalau kita sambungkan lagi ke sifat sosial itu antara rukun Islam yang keempat, zakat, dan sodako yang kita salurkan kepada fakir dan miskin, jodoh itu bisa disambungkan di area situ.
jodoh kita berpikir untuk kaya dulu baru mencari jodoh, atau mungkin dari sifat fakir dan miskin itu kita menikah dulu baru untuk mencari kaya. Kan orang-orang kan kadang seperti itu. Jadi terus kalau tiga yaitu mati. Kita harus memilih, kita ini mati secara fakir dan miskin atau meninggal secara kaya, harta kaya yang wajib untuk kita lakukan. Jadi kita meninggal secara fakir dan miskin atau kita meninggal secara ahli zakat. Yang maksud saya di sini kita meninggal dengan pahala yang sangat sedikit atau mungkin kita meninggal dengan pahala yang sangat banyak. Jadi di ruang santai ini saya masih membahas secuil dari sebuah isi kandungan atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh umat saya pribadi atau mungkin seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Sebenarnya kalau kita belajar di situ kita akan bisa mengilhami antara tiga ini, rezeki, jodoh, dan mati. Dan kita harus paham tentang kata-kata rezeki, jodoh, dan mati. Kita mendapatkan rezeki menjadi fakir atau miskin atau mendapatkan rezeki secara berzakat. Yang kedua mendapatkan jodoh secara fakir miskin atau mendapatkan jodoh secara berzakat. Kita meninggal dengan kondisi pahala fakir miskin atau kita berjodoh dengan orang itu fakir miskin, maksudnya menikah dulu. Ini istilah orang-orang yang saat ini, menikah dulu baru mencari rezeki atau mendapatkan rezeki dulu baru kita menikah. Yang baik yang mana, yang enak? Atau mungkin jodoh kita meninggal secara fakir miskin atau kita meninggal secara berzakat. Seperti itu loh. Seperti itu ruang santai yang saya berikan, dan tetap rokok, kopi, dan jangan lupa minum air putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.